Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana lahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Kam iku piro arkanu sholati utai piro-piro rukune sholat. Ada berapakah rukun sholat itu? Rukun sholat berarti sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan sholat, itu namanya rukun sholat. Kalau syarat sholat itu sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Kalau rukunnya sholat itu berarti sesuatu yang harus dikerjakan ketika di dalam sholat. Itu perbedaan antara rukun dan syarat. Jim jawab, arkanuha utai piro-piro rukune sholat iku arba'ata asyara ono 14. Apa nek rukune? Jawabannya rukunnya sholat itu ada 14 ya, ada 14. Sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang sholat itu ada 14 perkara. Yang pertama al-qiyamu swiji ngadeg lil qadiri kadhe wong kang kuwasa fil fardhi ing dalam sholat fardu. Yang pertama berdiri bagi orang yang mampu berdiri ya. Jadi sholat itu harus dalam keadaan berdiri jika sholat tersebut sholat fardu. Itu yang pertama, harus berdiri, nggak boleh sambil duduk kalau dia mampu berdiri. Tapi kalau tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh sambil tidur, terlentang, itu dan seterusnya. Yang kedua niat. Yang kedua niat ya. Asani utai kang kaping 3 iku niat. Yang kedua rukunnya sholat itu adalah niat. Jadi dia harus niat ketika dia sedang melaksanakan sholat. Jadi ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya itu niat melaksanakan sholat fardu apa misalnya seperti itu. Asal isu tekan kaping 3 iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Yang ketiga yang harus dikerjakan ketika dia sedang sholat itu adalah takbiratul ihram. Jadi yang wajib itu takbirnya, Allahu Akbarnya. Adapun mengangkat tangan hukumnya sunnah gitu. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Terus ar-rabi'u utai kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Yang keempat rukunnya sholat adalah membaca Fatihah. Jadi ketika sudah takbiratul ihram dia wajib membaca Fatihah. Adapun doa iftitah berarti hukumnya sunnah. Itu yang keempat ya, itu membaca Fatihah. Kalau dia tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Al-khamisu kang kaping 5 iku ruku. Yang kelima itu ruku. Jadi setelah Fatihah selesai disunahkan baca suratan. Yang wajib adalah ruku. Jadi ruku itu hukumnya wajib. Sadisu kang kaping 6 iku tumakninatu fi ruku'i wal itidali wasujudi wal julusi. Yang keenam itu rukunnya sholat adalah tumakninah. Nah, ini perlu dipahami benar-benar teman-teman. Jadi tumakninah itu hukumnya wajib dalam keadaan tumakninah ketika ruku, tumakninah ketika itidal, tumakninah ketika sujud, dan tumakninah ketika julus. Apa itu sih tumakninah? Tumakninah itu adalah diam sejenak setelah bergerak. Jadi diam. Berarti ketika sedang ruku, dia diam. Kira-kira membaca subhanallah. Nah, itu berarti dia sudah melaksanakan tumakninah. Adapun bacaan ruku itu hukumnya sunnah. Subhanarabbiyal adzim atau subhanarabbiyal a'la ketika sujud, atau Rabbana lakal hamdu ketika sedang i'tidal, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah tumakninah. Itu yang keenam. Yang ketujuh iku al-i'tidalu i'tidal. Yang ketujuh adalah i'tidal. Rukun sholat yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu setelah ruku i'tidal berdiri. Sami Allahu liman hamid itu hukumnya wajib i'tidal, berarti rukun ya. Terus
Yang kedelapan itu sujud ya. Jadi rukunnya sholat yang kedelapan adalah sujud. Dan tumak ninahnya sujud itu hukumnya wajib dikerjakan. Jadi nggak boleh Allahu Akbar sujud terus langsung duduk lagi, nggak boleh. Harus tumak ninah dulu. Ya. Terus yang kesembilan adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu juga termasuk rukunnya sholat. Itu. Jadi setelah sujud, duduk, nah, duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib. Yang ke-10 julus li tasyahudil akhir. Nah, yang terakhir, yang ke-10 itu adalah duduk ketika dia hendak mau tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Yang ke-11 yaitu at-tasyahhudu al-akhiru, itu tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus itu hukumnya rukun, wajib dibaca. Jadi nggak boleh tinggalkan seperti itu. Jadi ini kan yang wajib kan duduk tasyahud akhir ya. Berarti tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang sangat-sangat dianjurkan sekali. Jadi kalau termasuk sunnah abad itu ya. Jadi kalau meninggalkan tasyahud awal itu hukumnya sunnah sujud sahwi seperti itu. Nah, terus yang ke-12 as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12 itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12 membaca uluk salam ya. Al-ula salam yang pertama. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu hukumnya wajib. Adapun yang kedua itu hukumnya sunnah. Gitu. Yang ke-14 itu at-tartibu urut-urut. Nah, yang urutan rukun yang ke-14 adalah tertib. Dari mulai niat sampai salam itu harus runtut, tidak boleh saling mendahului. Contoh, belum ruku sudah sujud misal seperti itu. Itu berarti tertib itu hukumnya harus dikerjakan. Tidak boleh loncat-loncat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.